Welcome back on Wocast Worek Podcast. Kali ini aku mau ngenalin kamu semua ya, Worek Team dan juga viewers YouTube kita sama sosok pendiri SDM, Sugar Daddy Management. Tepuk tangan dulu buat Pak Hadrian Rusmana. Boleh dipanggil Daddy aja ya kali ya. Dari tampilan udah daddy-able gitu ya. Boleh. Diatur aja. Sepertinya gak cocok dipanggil Pak atau dipanggil Om. Udah langsung Dad gitu ya. Gini komen ya di bawah ini ya. Setuju ya kalau yang mau gabung SDM Sugar Daddy Management. Kebetulan udah buka cabang di mana aja Pak? Udah di Worek udah ada satu. Oh di Worek udah ada satu. Kebenaran saya sekarang ngasuh 3 anak. Oh 3 anak. Ya. Aduh saya jadi berminat untuk jadi anak selanjutnya. Gitu. Boleh. Boleh ya. Kirimin aja CV-nya. CV nanti saya kirim nanti. Boleh Bapak screening dulu ya. Siap. Kerjanya kayak gimana sih project manager tuh Pak? Project manager ya manage sebuah project sebenarnya dan orang-orang di dalam project itu gitu. Jadi kebenaran kan kita selalu di Worek itu ada kebutuhan untuk creating the product kan. Jadi ya dari produk itu perlu ditambahin fitur-fitur. Fitur-fitur itu biasanya berdasarkan request dari customer ataupun yang dianggap penting untuk bisa menjadi nilai tambah buat pengguna gitu, klien ya, customer gitu. Jadi ya tugas saya adalah memastikan bahwa fitur-fitur itu selesai dan sesuai yang diinginkan oleh Pak Rudi. Oke. Gitu. Berarti project manager kalau kita ngomongin dalam suatu perusahaan itu harus sesuai atau relate sama apa ya bidangnya company itu ya. Misalnya kalau mau project manager di bidang IT ya dia harus punya background IT kayak Bapak misalnya. Ya tergantung ya manage-nya dalam bidang apa dulu. Kebenaran kan kalau saya kan pegang development team. Kita develop platform Cloud Raya ini, jadi otomatis sedikit banyak ya harus ngerti programming gitu dan ya ini dimana yang saya pelajari waktu kuliah itu ya kepake gitu. Jadi saya membawahi sekarang itu ada 3 programmer. Mereka pasti akan menemukan kesulitan dalam menyelesaikan sebuah problem gitu. Nah di situ saya masuk kasih mereka solusinya gitu. Ya di situ saya bisa bantu gitu kan. Kalau yang gampang-gampang ya mereka pasti beresin sendiri. Tapi kalau misalkan Pak nih gimana cara beresinnya, solusinya menurut saya gini. Oh enggak yang bagus gini. Atau sometimes mereka keluar dengan solusi yang bagus juga gitu. Jadi kita Oke, ya udah jalanin aja. Terus gitu. bedanya sama product manager apa dong Pak? Product manager and project manager. Karena kok kayaknya sama ya karena develop produk kan harus tahu produk-produk perusahaan juga. Oke, mungkin kalau product manager itu lebih ke arah garis besar produknya itu ya. Kalau project manager mungkin fitur-fitur kecil yang di dalam produk itu gitu. Jadi kita harus make sure fitur-fitur itu selesai, bisa dipakai, nggak ada bugnya dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi kalau mungkin product manager kayak melihat produk ini secara besar gitu. Jadi mungkin product manager saya bisa bilang product manajernya adalah Pak Rudi gitu kan. Pak Rudi udah punya gambaran. Oke, ini Cloud Raya ini mesti punya fitur apa. Dan ya saya bertugas untuk menyelesaikan fitur-fitur tersebut satu persatu ya, of course nggak sekaligus langsung gitu. Berarti product manager tuh istilahnya yang payungnya ya, payungnya produk lebih iya, besarnya ya. Kalau project manager yang lebih ke perintilannya yang fokusnya kemana gitu. Iya betul. Ada indikator keberhasilannya nggak sih Pak kalau untuk menjadi seorang project manager tuh? Mungkin yang diharapkan adalah itu ya tadi fiturnya selesai on time, tidak ada bug dan tidak membuat aplikasi lain terganggu kali ya. Jadi secara security juga, apalagi Worek kan sudah ISO ya. Jadi secara security juga harus diperhatikan. Itu jangan sampai ada kebocoran data atau apa gara-gara kita develop fitur baru gitu. Kalau saya selama ini saya juga baru kan di sini baru tahun lalu juga join. Jadi project setelah melanglang buana. Fitur-fitur yang saya kerjain juga nggak terlalu banyak, tapi mungkin yang
paling banyak turun tangan itu mungkin di fitur Acronis kali ya. Apa tuh Pak? Acronis itu sebuah fitur di mana kita bisa backup PC kita ke cloud-nya, cloud raya gitu. Jadi dengan menginstal software dari Acronis, kita bisa membackup data-data yang ada di PC atau di server langsung ke cloud-nya Wowrek gitu. Tapi kalau Bapak ngeliat nih, kan Bapak lebih ke spesialis cloud ya, penyimpanan data di cloud ya. Ngelihat di Indonesia atau user atau interestnya sendiri, kalau di Indonesia ini masih kurang, apakah sudah berkembang banyak atau gimana Pak? Kalau saya lihat kayaknya masih mix ya. Condongnya ke arah orang masih tidak percaya karena data itu adanya bukan di depan mata mereka, karena nggak bisa dipungkiri lah kalau barang nggak ada di depan mata tuh nggak berasa, kayak merasa nggak aman aja gitu. Jadi banyak masih mindset yang pengennya datanya ada di fasilitas dia gitu, bukan di fasilitas data center gitu. Jadi ya itu mungkin yang saya lihat. Tapi ya generasi muda saat ini harusnya udah nggak ada masalah dengan itu sih, harusnya ya. Harusnya. Iya. Tapi yang bikin mereka ragu berarti masih pengen tetap kayak data gua harus ada di komputer, harus di hard disk yang kelihatan. Iya, kurang gitu lebihnya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau mungkin kita intip negara-negara lain ya, kita nggak harus langsung ke negara maju gitu. Mungkin ada beberapa di tetangga kayaknya udah pakai yang namanya cloud itu is everywhere dan everyone use it. Iya, karena without any doubt gitu kan. Karena gini, cloud ini kan baru mulai rame itu tahun 2010-an ya kalau nggak salah. 2010 2015 ini baru orang ngomong-ngomong mengenai cloud ini. Cloud ini apa? Simpennya di awal. Iya, gitu. tapi cloud ini apa sebenarnya, nggak ada yang benar-benar paham gitu. Jadi ya karena ketidakpahaman itu makanya orang masih apa sih cloud? Coba aja tanya sama orang yang mungkin 50-60. Pak pernah dengar cloud gak? Oh iya, itu awan yang di atas gitu kan. Iya. Jadi konsepnya ini cloud ini banyak yang bingung gitu. Apa sih cloud ini gitu? Nah, nggak banyak orang juga yang bisa memahami konsep ini gitu. Makanya orang masih banyak yang nggak percaya gitu tentang cloud ini itu apa sih gitu. Sebenarnya apa sih ini cloud itu apa gitu, makhluk apa gitu. Berarti memang PR-nya untuk mengeducate soal penyimpanan di cloud itu perlu banget ya Pak ya? Paling nggak gini, kalau tak kenal maka tak sayang, bener gak? Makanya harus dijelaskan kepada orang-orang ini cloud itu seperti apa, gambarannya, visualisasinya itu seperti apa. Apa sih yang namanya cloud ini dalam tanda kutip. Dan sebegitu haruskah menurut Bapak kita update nyimpan di cloud? Nyimpen di cloud kalau mereka udah percaya. Atau pakai cloud lah. Kalau mereka sudah percaya mereka pasti akan pakai. Kalau mereka sudah percaya dan merasa itu secara cost yang ngebantu juga dan secara functionality itu membantu, pasti mereka akan pakai gitu. Soalnya mungkin ada yang bilang gini, selama ini so far penyimpanan aku di hard case misalnya ya, kayak hard disk gitu atau flash disk yang pokoknya yang kelihatan lah ya, something yang hard yang kelihatan gitu, fine aja, belum ada rusak kok. Iya, mungkin belum ada yang rusak, dan mungkin juga data itu nggak sepenting yang nggak sepenting itu gitu. Kalau buat saya nyimpen di cloud ya karena saya sharing sama beberapa tim saya gitu. Jadi dan itu memudahkan untuk bekerja, betul. Ya kan, ya? Bahkan pun kalaupun saya masih nyimpen secara hard disk atau punya file server sendiri gitu ya, saya tetap backupnya ke cloud. Iya, tapi encrypted ya, nggak purely backup ke cloud gitu. Jadi kita encrypt dulu baru kita simpen di cloud. In case ya kita nggak tahu ya kan,
ada kejadian apa di masa depan ya at least kita punya satu cadangan data di luar sana, di atas sana. Dan kebenaran kan saya pakai Wowrek ya servisnya karena Udah saya trusted lah ya. saya bisa yakin bahwa data itu aman dan terjamin gitu. Apalagi Bapak kan juga seorang businessman kan, dengar kan Bapak punya bisnis Adalah bisnis kecil-kecilan lah. Dengan produk dari Wowrek atau mungkin cloud ya, Yeah. khususnya itu ngebantu banget nggak sama bisnisnya Bapak? Jujur aja ngebantu banget. Saya pakai email dari kalian, email service buat keperluan korespondensi dengan vendor dan customer saya. Lalu saya punya beberapa web juga pakai itu Web hostingnya kita. bukan web hosting, VPS. Oh, Jadi VPS. ya Cloud VM itu. Oke. Cloud VM yang saya develop juga, sekalian develop, sekalian ngetes, sekalian dipakai kan. Enak bener. Iya, terus backup juga saya pakai fitur yang baru beberapa bulan lalu launching juga, S3 storage. Jadi saya ada file server di kantor. File server itu saya backup ke S3 saya di Cloud Raya juga, gitu. Jadi memang benar-benar ngebantu banget ya kalau ngomongin soal berbisnis, kita juga harus bisa adapt sama teknologi. Iya. Salah satunya pakai servisnya, bukan salah satunya sih, pakai aja semua servisnya Wowrek. Kalau bisa, kalau bisa semua ya dipakai semua. Bisa disesuaikan kan Pak sama kebutuhan, kayak budget kita segini, ya Oh udah. ya bisa, iya kan? bisa, pasti bisa itu. Kan di Cloud Raya itu ya apa yang kamu pakai itulah yang kamu bayar gitu. Yes. Jadi kalau nggak butuh spek terlalu tinggi ya nggak usah pesan terlalu tinggi gitu kan. Ya nanti Konsultasiin aja dulu ya. saya kan? konsultasiin dulu aja, seiring perusahaan berkembang, nambah orang lagi, baru ya tambah lagi gitu kan. Jadi enak gitu. Jadi ya bayar aja sesuai kebutuhan gitu. Betul. Nah, Jadi ya jangan, kalau bisa, kalau kalian punya bisnis sendiri, usahain punya domain name sendiri, karena kalau pakai itu kayaknya kurang profesional gitu ya. Setuju. Iya. Sekarang udah harus go profesional. Iya, gitu. Yang terakhir mungkin Pak, gimana Apa kita tuh? bisa daftar di SDM Sugar Daddy Management? Oh bisa Silakan. bisa kirim CV ke Wowrek, lalu nanti minta attentionnya ke ke bagian cloud development team gitu ya. Iya. Nanti tim employee engagement akan bantu untuk Iya. bisa engage gitu ya Pak ya. Yang mau pindah ke tim saya juga boleh Ya, jangan dari dong, tim Pak. lain. Ya udah deh kalau gitu Pak Adrian, ya thank you so much buat Oke. ngobrol-ngobrolnya. Iya. Untuk episode kali ini menarik banget ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau request atau mau tanya-tanya, mungkin boleh langsung komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk stay tune terus di YouTube channel kita Wowrek Indonesia dan di semua platform sosial media kita. See you on the next episode.